Baik, perkenalkan nama saya Kevin Yonatan dengan NIM 2041025 dengan kelas Sistem Informasi Malam. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan pola utama pada penggalian data. Baik, 4 jenis pola utama penggalian data. Yang pertama ada association, yang kedua ada prediction, yang ketiga ada cluster, dan yang keempat ada sequential relationship. Pada presentasi kali ini, saya akan mengangkat tema yaitu cluster. Cluster adalah teknik yang mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek atau cases berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Tujuan analisis cluster. Tujuan dari analisis cluster adalah membuat kelompok cluster dengan memaksimalkan kemiripan dalam kelompok dan memaksimalkan perbedaan antar kelompok. Baik, selanjutnya ada manfaat clustering. Manfaat analisis clustering sebagai segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis, serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang computer vision dan image processing. Baik, selanjutnya ada metode analisis cluster. Metode analisis cluster dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, analisis cluster non-hierarki yang tidak bertingkat. Dan yang kedua, ada analisis cluster hierarki bertingkat. Analisis non-hierarchical clustering. Analisis cluster non-hierarki melakukan proses pengklasteran secara langsung pada sebuah observasi yang ada di dataset, sehingga pengklasterannya hanya terjadi dalam satu level atau tidak bertingkat. Analisis hierarchical clustering. Sebaliknya, hierarchical clustering atau analisis cluster hierarki menggunakan proses klasterisasi bertingkat. Yang kedua ada hierarchical clustering, merupakan analisis yang lebih dahulu digunakan, misal dalam proses pembagian taksonomi hewan di bidang biologi. Selanjutnya ada hasil dari analisis cluster dipengaruhi oleh yang pertama ada objek yang diklasterkan, yang kedua ada ukuran kemiripan jarak yang dipakai, yang ketiga ada skala ukuran yang dipakai serta metode pengklasteran yang digunakan. Selanjutnya ada contoh analisis cluster. Yang pertama ada segmentasi pasar. Memahami karakteristik konsumen atau calon konsumen, misal berdasarkan usia dan pengeluaran. Yang kedua ada segmentasi gambar untuk aplikasi pengenalan objek. Yang ketiga ada social network analysis atau SNA, mengelompokkan tweet atau profil berdasarkan opininya terhadap suatu kasus. Baik, selanjutnya ada mengapa melakukan analisis cluster. Yang pertama, kita harus mampu menginterpretasikan hasil analisis cluster berdasarkan pemahaman mereka tentang data untuk menentukan apakah hasil yang dihasilkan oleh analisis tersebut benar-benar bermakna dan berguna. Yang kedua, untuk lebih memahami data dan fenomena yang kita analisis, kita dapat melakukan clustering berdasarkan variabel atau feature yang berbeda dan menghasilkan klaster-klaster yang berbeda.
Selanjutnya ada kapan menggunakan analisis cluster. Yang pertama, ada beberapa waktu yang tepat kapan kita menggunakan cluster analisis, antara lain exploratory data analysis atau EDA. Pengelompokan data ke dalam cluster-cluster akan memberikan insight terkait project atau fenomena yang dianalisis. Selanjutnya ada unlabeled data. Ketika data kita tidak memiliki label atau keterangan yang menjadi variabel depend y, maka kita bisa gunakan cluster analisis. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya pamit.